Sebuah sistem tentu saja tidak cukup hanya karena sistem tersebut sudah eksis. Kita perlu mengetahui bagaimana sistem tersebut berjalan hingga saat ini. Oleh karena itu, di video ini kami akan mempresentasikan hasil audit temuan kami mengenai sistem Lentera Universitas Mulia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Apriliani Wijaya, Nailun Najah, Gina Nurmadina, Taufik Hidayat, serta saya sendiri, Rafli Febrian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Lentera. Lentera sendiri merupakan framework LMS atau Learning Management System yang digunakan Universitas Mulia sebagai media pembelajaran digital dan kegiatan akademik, yang dimana sistem ini sangat krusial bagi siswa dan dosen di universitas tersebut. Namun, terdapat permasalahan yang kami highlight di sini. Di antaranya adalah fitur-fitur LMS yang masih belum dipahami oleh mahasiswa. Karena pelatihannya yang belum rutin atau tutorialnya yang belum ada, serta kebiasaan mahasiswa dan dosen yang masih menggunakan WhatsApp, Classroom, dan Google Drive. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu mengukur tingkat kematangan dari sistem Lentera Universitas Mulia, mengetahui kelemahan sistem, serta memberikan rekomendasi perbaikan, dan menentukan langkah menuju ke level 4 bagaimana. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sebelumnya, nama saya Nailun Najah. Saya di sini ingin membahas tentang hasil audit mengenai sistem Lentera Universitas Mulia. Untuk pada slide selanjutnya yang telah dibahas teman saya, yaitu metodologi penelitian. Oke, metode yang dipakai untuk penelitian ini yaitu yang pertama observasi tentunya, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, yang keempat kuesioner Cobit. Lalu domain yang dipakai yaitu yang pertama yaitu APO, yang kedua BAI, dan yang ketiga DSS. Untuk audit kali ini kita mendapatkan 18 responden mahasiswa penggunaan Lentera Universitas Mulia. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu mengenai instrumen yang diukur. Untuk domain yang dipakai yang pertama yaitu APO, mengenai pemahaman fitur, penggunaan Lentera, sosialisasi, dan panduan penggunaan. Lalu domain yang kedua yaitu BAI, mengenai dokumentasi dan knowledge management. Dan domain yang ketiga yaitu DSS, mengenai keluhan, evaluasi, monitoring, stabilitas, dan kepuasan pengguna. Cukup saya sampaikan, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan untuk hasil perhitungan metodologi Lentera. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil perhitungannya. Karena kita memakai 3 domain, yaitu ada APO, BAI, dan DSS. Untuk nilainya sendiri, rumusnya sama perhitungannya, yaitu nilai keseluruhan responden dibagi dengan pertanyaan yang telah kita buat, yaitu 4, yang dimana nilainya terdapat 3,16. Untuk levelnya sendiri dia berada di level 3 untuk nilai tersebut. Yang selanjutnya ada BAI. Rumusnya tetap sama, nilai keseluruhan responden dibagi dengan pertanyaan yang telah kita buat, yaitu 1. Nilainya berada di 3,22 dan levelnya berada di 3. Selanjutnya ada DSS. Rumus tetap sama, nilai keseluruhan responden dibagi dengan hasil pertanyaan yang telah kita buat, yaitu ada 5. Jadi nilainya ada 3,41 dengan
level 3. Karena kita sudah menghitung semua nilai rata-rata domainnya, kita akan menghitung nilai hasil akhir untuk keseluruhan domain, yaitu rumusnya nilai keseluruhan domain dibagi 3. Karena kami menyiapkan 3 domain, itu menghasilkan nilai 3,26 yang berada di level 3 dengan define proses. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil, yang artinya proses lentera sudah terdokumentasi dan sudah diterapkan secara konsisten untuk mendukung pembelajaran digital. Namun, monitoring dan evaluasi belum rutin dan pengukuran kinerja belum terstruktur. Selanjutnya bisa dijelaskan sama teman saya. Baik, selanjutnya ada temuan audit utama. Temuan 1, pelatihan dan sosialisasi belum rutin. Temuan 2, pemanfaatan fitur lentera belum optimal. Temuan 3, dokumentasi dan knowledge management masih terbatas. Temuan 4, keluhan masih melalui jalur informal. Temuan 5, evaluasi belum dilakukan secara rutin. Dan kemudian temuan ke-6, monitoring penggunaan fitur belum optimal. Selanjutnya ada gap analysis. Di sini kita memiliki 3 domain, APO, BAI, DSS. Dan saat ini masing-masing memiliki 3. Kemudian kita juga memiliki target 4 di setiap domainnya. Saat ini juga kita memiliki gap satu-satu dari masing-masing domain. Target organisasi level 4, manage and measurable. Baik, dilanjutkan oleh saya. Adapun rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil audit yang telah kami lakukan, kami memberikan beberapa rekomendasi perbaikan pada 3 domain COVID, yaitu APO, BAI, dan DSS, agar implementasi sistem lentera dapat meningkat ke tingkat kematangan yang lebih baik. APO Align, Plan, and Organize. Pada domain APO, kami merekomendasikan adanya pelatihan berkala bagi dosen maupun mahasiswa agar mereka lebih memahami seluruh fitur yang tersedia di lentera. Selain itu, diperlukan sosialisasi rutin setiap awal semester atau ketika terdapat fitur baru. Kami juga menyarankan penyediaan panduan interaktif seperti buku panduan atau tutorial singkat sehingga pengguna dapat belajar secara mandiri apabila mengalami kesulitan. Adapun BAI, Build, Acquire, and Implement. Pada domain BAI, rekomendasi kami adalah menyediakan knowledge base yang berisi kumpulan pertanyaan dan solusi yang sering ditemui pengguna, kemudian membuat video tutorial agar proses pembelajaran penggunaan sistem menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, dokumentasi sistem perlu diperbarui secara berkala, sehingga informasi yang tersedia selalu sesuai dengan kondisi dan fitur terbaru pada lentera. Terakhir, DSS, Deliver Service and Support. Pada domain DSS, kami menyarankan adanya helpdesk atau sistem ticketing sebagai media bagi pengguna untuk melaporkan kendala secara lebih terstruktur. Selanjutnya dilakukan monitoring berkala terhadap performa sistem dan pelayanan kepada pengguna. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi setiap semester untuk mengetahui apakah perbaikan yang telah dilakukan sudah efektif dan untuk menentukan langkah peningkatan berikutnya. Oke, adapun kesimpulan dari semua presentasi hari ini yaitu implementasi sistem lentera memperoleh nilai 3,26, berada pada level 3, define proses sudah terdokumentasi dan diterapkan dengan baik.
masih diperlukan peningkatan pada 1. Monitoring, 2. Evaluasi, 3. Pengukuran kinerja, dan 4. Pengelolaan pengetahuan. Terakhir, adapun kesimpulan target kami yaitu meningkatkan maturity level menuju level 4, manage and measurable. Baik, apabila kami ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.